memiliki potensi luar biasa yang perlu dirangsang dengan cara yang tepat. MyDio hadir untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pengalaman sensori yang menyenangkan. Melalui aktivitas sensori yang dirancang khusus oleh para ahli, MyDio membantu mengasah motorik, kecerdasan, dan perkembangan sosial emosional anak. Tidak hanya itu, momen ini juga mempererat hubungan antara orang tua dan anak, menciptakan kenangan indah dan penuh makna. Kami percaya, anak yang terstimulasi dengan baik akan tumbuh lebih optimal, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, dan mencapai potensi penuhnya. Dengan bahan berkualitas dan aman, MyDio adalah pilihan tepat untuk mendukung harapan Anda melihat buah hati tumbuh dengan penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda. Kita berjumpa lagi di Learning Parents di akhir April nih ya. Jadi kita menutup bulan April ini dengan Learning Parents juga nih. Kali ini kita akan membahas terkait inner child. Izinkan aku untuk mengecek terlebih dahulu apakah Miss Stephanie Buyung sudah bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam, Miss Stephanie Buyung. Apakah sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini? Oke, halo. Oke. Halo, Miss. Selamat malam. Gimana nih, Miss? Selamat Eh, malam. kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kalau misalnya teman-teman di sini bagaimana? Kayaknya Kira-kira, alhamdulillah baik-baik aja nih, Miss. alhamdulillah. Deh. Mom and Dad, hari ini aku akan menggunakan materi yang berhubungan dengan kesehatan mental. Mungkin nanti di sini pemaparan materi itu akan men-trigger sesuatu. Misalkan Mom and Dad punya luka-luka tertentu atau punya pengalaman-pengalaman yang cukup tidak nyaman, mom and dad boleh minum dulu atau boleh breaks dulu atau mom and dad boleh melakukan mindfulness atau yang lainnya supaya mom and dad tidak terlalu tertrigger ketika kita melakukan pemaparan materi hari ini. Saya izin untuk memulai. Jadi di sini saya menggunakan kata shifting, trauma and childhood wound to heal. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kita memiliki hak untuk men-shifting atau untuk merubah untuk menjadi sesuatu yang baik dari luka-luka masa lalu kita. Kita akan mencoba untuk menemukan pulih versi diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga pulih itu akan bersifat individual dan apapun yang terjadi itu bukan berarti kita tidak bisa pulih. Saya izin untuk selanjutnya ya. Kalau misalkan mom and dad di sini melihat di sini kan orang-orang tuh hanya tahu semuanya berhubungan dengan trauma. Pokoknya itu kalau misalkan kita melihat di sosial media itu apa-apa tuh dikaitkan dengan trauma. Pokoknya luka pengasuhan masa kecil itu istilahnya namanya digenerasikan menjadi satu nama yang sama yaitu trauma. Padahal kita perlu mengetahui bahwa tidak selalu trauma. Jadi ada beberapa bentuk luka pengasuhan yang bisa yang bisa dimiliki atau mempengaruhi kehidupan seseorang kelak. Salah satunya itu adalah trauma, luka pengasuhan atau yang kita sebut dengan childhood wound. Kemudian ada yang juga yang disebut dengan ACE. Nah, nanti kita bahas dari tiga tersebut supaya kita tidak salah kaprah lagi dan juga kita bisa memilih apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana kita bisa menjadi versi yang terbaik untuk diri kita dan juga anak-anak. Nah, di sini kan aku menjelaskan apa sih bedanya, kita pelajari ya satu-satu. Nah, kalau misalkan di sini mom and dad bisa melihat ada yang disebut dengan adverse childhood experience, yaitu yang disingkat dengan ACE. Nah, ACE ini adalah peristiwa traumatis yang mungkin terjadi di masa kanak-kanak. Nah, usianya adalah 0 sampai 17 tahun. Peristiwa yang situasi ini itu sangat menegangkan dan berpotensi menimbulkan trauma yang terjadi pada seseorang selama masa kanak-kanak atau juga dengan remaja. Nah, peristiwa dan situasi tersebut dapat berupa peristiwa tunggal, ancaman, pelanggaran yang sifatnya berkepanjangan terhadap keselamatan, keamanan, kepercayaan, atau integritas tubuh anak. Seperti itu. Nah, di sini di samping, Mom and Dad bisa melihat, ini aku tampilkan ada semacam diagram supaya kita bisa mengetahui bahwa ACE ini sangat mempengaruhi tidak hanya pada saat kita masih kecil aja,
Child adversity itu bisa terbentuk dari abuse. Abuse itu adalah kekerasan. Neglect itu adalah ditinggalkan atau pengabaian, secara tidak langsung adalah apa ya? Diabaikan sih, memang itu kata paling tepat, atau neglect itu diabaikan. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan related stressor in the home. Jadi ketika anak itu mengalami stres berlebihan, stres kronis yang terus-menerus dalam suatu lingkungan atau rumah yang kita sebut dengan rumah, itu bisa menimbulkan ACE. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ini akan memiliki lingkaran yang akan mempengaruhi kehidupan, akan mungkin juga sampai seumur hidup seperti itu. Nah, kalau misalkan di sampingnya dari ACE tersebut, dia tiba-tiba menuju adolescence outcomes. Jadi adolescence itu adalah dewasa muda. Jadi dari remaja menuju dewasa muda nih. Ketika itu, ini ACE ini bisa menimbulkan ada substance use atau penggunaan obat-obat terlarang. Bisa juga meningkatkan risiko untuk bunuh diri atau suicidality. Kemudian juga ada masalah dari pernikahan dini atau juga kehamilan dini. Kemudian juga mempengaruhi mental illness dan juga mempengaruhi dari sexual risk behavior. Ini adalah penyimpangan seksual yang bisa terjadi pada anak-anak ACE. Dan juga nanti setelah itu, ketika adolescent ini sudah selesai nih, dia akan masuk ke tahap adult outcome. Jadi ini pada saat dewasanya. Kok dewasanya itu kenapa juga bisa terpengaruh? Sangat bisa terpengaruh. Nah, apa yang bisa terjadi pada saat adult atau dewasa? Kita bisa di sini bisa melihat di diagramnya, yaitu ada chronic disease. Jadi seseorang bisa menderita penyakit kronis. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut seperti apa penyakit kronisnya, dan kemudian juga bisa meningkatkan penggunaan narkoba atau substance use. Kemudian karena ini bisa mempengaruhi dari pola makan seseorang bisa menjadi atau meningkatkan risiko obesitas, dan juga bisa jadi kekurangan dari kekurangan nutrisi. Jadi orang itu malnutrisi. Nah, ini juga bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seksualitas atau penyakit menular, PMS ya, penyakit menular seks. Nah, itu seperti STD ataupun juga HIV. Kemudian ada juga dengan penyimpangan seks, yaitu di sexual risk behavior, mempengaruhi juga risiko mental illness, mempengaruhi juga risiko percobaan bunuh diri atau pikiran bunuh diri, dan juga bisa mempengaruhi emotional dysregulation. Jadi ketika dewasa, orang tersebut mungkin belum bisa meregulasi emosinya dengan baik. Arti sederhananya adalah gampang marah seperti itu. Aku next ya. Kenapa? ACE itu aku sangat fokus di sini karena ACE ini akan berhubungan sangat banyak pada kehidupan kita, apalagi ketika kita menjadi seorang orang tua. Nah, pertama kali yang mencetuskan ACE itu adalah si Vincent Felitti nih, sama teman-temannya. Mereka melakukan salah satu riset yang mendefinisikan pengalaman buruk di masa kecil. Mereka sebut sebagai profil ACE klasik. Nah, seperti apa nih profil-profil ini? Jadi, Mom and Dad perlu mengetahui bahwa ACE yang di sini yang disebutkan oleh Felicity ini tidak hanya satu tapi banyak. Seseorang bisa mengalami satu, dua atau lebih. Semakin banyak ACE yang didapatkan oleh seseorang tersebut, semakin besar risiko-risiko yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Salah satu, saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah pengabaian fisik, yaitu kegagalan mengawasi atau mengasuh anak. Kemudian ada pengabaian emosional, kemudian ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kemudian kemudian pengasuhan yang dilakukan secara kasar. Jadi misalkan orang tua itu kita sebutnya itu sebagai harsh parenting atau authoritarian ya, otoriter orang tua yang otoriter. Kemudian ada juga penyalahgunaan zat oleh pengasuh. Jadi pengasuhnya itu mungkin adiktif, adiksi terhadap tertentu, misalkan alkohol, obat-obatan secara aktif. Nah, obat-obatan ini hati-hati ya, Mom and Dad ya, tidak selalu berhubungan dengan obat-obat terlarang, tapi bisa jadi obat-obatan yang dikonsumsi secara berlebihan seperti itu. Kemudian ada juga penyakit mental pengasuh, jadi caregivernya atau orang tuanya tersebut memiliki penyakit mental yang serius atau gejala penyakit mental yang sangat meningkat. Kemudian ada juga
yang disebabkan oleh perceraian atau pemisahan keluarga atau pengasuh yang ditahan. Jadi dalam artinya mungkin pengasuhnya tersebut menghabiskan waktu di penjara atau saat ini sedang di penjara atau di pusat penahanan seperti itu. Nah, Resetability ini itu respondennya lebih dari 17.000 orang dewasa di Amerika Serikat dan menunjukkan bahwa semakin tinggi skor ACE yang saya sebutkan, semakin tinggi banyaknya profil tersebut pada satu orang, semakin kuat hubungan dengan kesehatan yang buruk di hari saat dewasa. Semakin besar juga resiko mereka terhadap perilaku yang membahayakan kesehatan seperti penyakit jantung, kanker, stroke, diabetes, ada bronkitis kronis, patah tulang, hepatitis, dan kesehatan yang lain. Mom and Dad, sebelumnya aku izin, ini sengaja aku bikin lebih banyak pemaparannya tidak poin-poin karena harapannya nanti ketika dibagikan semua bisa mempelajari lagi dengan baik. Karena nanti kalau misalkan aku kirim nanti bingung nih, ini poin-poinnya apa. Jadi izin untuk dipaparkan lebih lanjut. Nah, di sini kenapa sih ACE itu sangat berpengaruh? Kalau misalkan Mom and Dad di sini melihat ada beberapa data yang dikumpulkan seperti yang di atas itu mempengaruhi ada yang disebut dengan kondisi kesehatan. Dia meningkatkan depresi disorder atau penyakit yang depresi, kemudian ada juga masalah kronis dalam paru-paru, kemudian asma, masalah ginjal, stroke, masalah ke jantung, jantung koroner, kanker, diabetes, kemudian overweight atau obesitas, kemudian ada juga di health risk behavior atau pola apa ya, lifestyle seseorang yang bisa memberikan risiko-risiko terhadap kesehatan seseorang seperti kecanduan merokok, kemudian kecanduan minum-minum alkohol seperti itu. Dan ada juga yang mempengaruhi socio-economic challenge. Ini adalah bagian di mana seseorang dengan ACE bisa terpengaruhi dalam kondisi finansialnya, seperti orang tersebut itu bisa meningkatkan risiko tidak memiliki pekerjaan. Kemudian bisa juga meningkatkan risiko mendapatkan pendidikan yang tidak tinggi atau di bawah dari level SMA seperti itu. Kemudian ada juga meningkatkan risiko karena keadaan tersebut mereka bisa tidak memiliki asuransi kesehatan seperti itu. Kemudian ada juga di sini the portion of problem linked to ACE. Jadi ada porsi-porsi masalah yang bisa ditingkatkan dari seseorang yang memiliki ACE, seperti depresi, kemudian percobaan bunuh diri, kemudian kekerasan seksual, kemudian kekerasan domestik, alkoholisme, kemudian ada juga drug abuse atau penyalahgunaan obat-obatan, dan ada juga IV drug abuse. Kalau IV drug abuse itu adalah penyalahan penggunaan obat-obat terlarang atau zat-zat terlarang yang berhubungan dengan injeksi. Jadi dimasukkan ke dalam aliran darah seseorang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada data yang menghubungkan dengan ACE score dan risk untuk penyakit kronis. Ketika seseorang memiliki ACE, di sini kan ada 1, 2, dan 3. ACE 0 sampai ACE 4 sampai ke atas ya, maksudnya seperti itu. Semakin tinggi ACE-nya, orang itu bisa mendapatkan 3,9 kali lebih tinggi risiko mendapatkan penyakit-penyakit seperti lung disease, itu adalah paru, kemudian masalah jantung 2,2 kali dari penyakit jantung, kemudian kanker, apapun jenis kanker, any cancer, 1,9 kali lebih tinggi resikonya, dan juga 1,6 kali lebih tinggi resikonya pada penyakit diabetes. Seperti itu. Nah, kita masuk dalam luka pengasuhan. Nah, beda ya, kalau misal ACE itu bentuknya seperti itu, dan ini adalah luka pengasuhan. Mungkin orang-orang menilai luka pengasuhan itu yang paling rendah, padahal belum tentu. Semua peristiwa atau pengalaman yang dilalui oleh seseorang pasti akan memberikan dampak kepada salah satu individu ketika dewasa, pada saat anak, remaja, dewasa, dan juga mungkin ketika mereka sampai lansia pun masih bisa terjadi dampak-dampak tersebut.
Nah, kalau untuk luka pengasuhan itu, dia merujuk pada cedera emosional dan psikologis yang diakibatkan oleh pengalaman buruk selama anak-anak. Di bahasa-bahasanya kalau sekarang tuh ada childhood wound, kemudian ada mother wound, kemudian ada fatherless, seperti itu. Nah, ini termasuk dalam si luka pengasuhan. Nah, kalau luka pengasuhan ini tuh, karena dia mencakup berbagai pengalaman buruk, dia bisa insidennya itu tunggal sampai berkelanjutan. Bisa juga meninggalkan bekas luka emosional yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Nah, kalau luka-luka masa kecil itu biasanya berkaitan dengan harga diri. Jadi misalkan anak ini sering banget dikritis sama ibunya, ataupun anak ini terlalu dibatasi oleh orang tuanya, atau sering direndahkan atau dilecehkan secara verbal seperti itu oleh orang tuanya. Nah, itu bisa mempengaruhi dari harga diri, kepercayaan, dan hubungan. Jadi luka-luka tersebut itu pasti akan berkontribusi untuk perkembangan kondisi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan mungkin bisa mengembang menjadi gangguan stres pasca trauma atau kita sebut dengan PTSD. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, child wound ini biasanya kita sebut dengan inner child. Teman-teman kedengeran kan ya suaranya ya? Saya takut gak kedengeran deh. Kedengeran nggak? Boleh di chat. Apakah terdengar? Kedengeran, Miss. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Nindi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, kalau kategori dari inner child tersebut atau child wound itu biasanya ada 5, yaitu dibagi dalam humiliation atau kita yang sering dipermalukan oleh orang tua kita atau seseorang. Kemudian ada juga neglect atau abandonment. Jadi kita itu diterlantarkan. Ada juga betrayal, kita sering dikhianati, rejection, kita sering ditolak, atau injustice itu kita yang sering mengalami ketidakadilan. Nah, child wound itu dipercaya sebagai akar trauma masa kecil yang melibatkan pelecehan emosional yang didapatkan oleh seorang anak. Jadi dia memberikan efek chronic pain atau rasa sakit secara psikologis yang sangat kronis sehingga bisa terbawa sampai dewasa seperti itu. Yang terpenting harga diri sehat itu tidak berarti kebal terhadap rasa sakit emosional. Jadi teman-teman misalkan merasa dirinya kuat, itu sebenarnya juga tidak bisa dipastikan 100% bahwa kita itu bisa kuat secara ataupun kita bisa meregulasi itu dengan baik secara sempurna terhadap apa yang kita terima dan mempengaruhi emosional kita. Jadi nggak perlu merasa canggung, ragu ataupun kayak apa sih aku kayak nggak mungkin kayak gitu. Itu tuh hal yang sangat amat manusiawi. Jadi kalau kita merasakan apapun itu sangat amat manusiawi. Oke, selanjutnya. Ini aku nggak jalan. Oke. Nah, di sini baru kita masuk kepada trauma. Trauma yang aku bahas di sini adalah trauma psikologis ya. Kalau trauma psikologis bedanya dari ACE, trauma itu bisa terjadi pada usia apapun. Jadi semua orang itu bisa mengalami trauma-trauma pada waktu-waktu tertentu. Jadi nggak hanya pada saat masa kecil. Namun trauma-trauma yang didapatkan ketika masa kecil akan mungkin bisa meningkatkan risiko-risiko adanya trauma-trauma yang baru ataupun bisa meningkatkan meningkatkan kemungkinan mendapatkan luka-luka yang lain gitu. Jadi ini misalkan jadi kayak seakan-akan menumpuk, jadi bikin traumanya itu lebih berat atau misalkan menjadi memiliki gejala-gejala ataupun yang mengarah-arah ke respon yang lebih besar ataupun yang lebih banyak ketika kita dewasa seperti itu. Nah, kalau misalkan menurut apa sendiri, itu trauma itu respon emosional terhadap peristiwa yang mengerikan. Jadi konsep ini dikategorikan itu kayak kecelakaan, pemerkosaan, bencana alam, perang, seperti itu. Nah, trauma itu bisa membuat seseorang itu merespon cepat peristiwa apapun yang mereka anggap mengancam atau membahayakan secara fisik dan emosional. Ketika kita masih dalam respon trauma, jadi amigdala kita itu masih tetap dalam bentuk alarm. Jadi apapun yang terjadi, kita akan selalu dalam alarm siaga. Dan itu memang melelahkan sekali, sangat amat melelahkan. Jadi misalkan kita itu kayak berasa itu setiap apapun itu akan ada suatu ancaman. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk
tidak siaga. Nah, itu yang biasanya dialami oleh orang-orang dengan trauma. Tapi aku ingin menggarisbawahi ya, tidak semua orang mengalami peristiwa yang membuat stres akan mengalami trauma. Jadi memang ada kategori-kategori tertentu yang bisa membuat seseorang itu dinyatakan trauma seperti itu. Dan ini biasanya baiknya itu kita merujuk kepada ahli. Jadi baiknya jangan langsung diagnosa sendiri ya teman-teman di sini, karena nanti ini akan bisa menjadi bumerang buat kita semua. Jadi baiknya memang kita mengkonsultasikan, mengkonselingkan kepada ahlinya seperti itu. Trauma itu dapat menyebabkan berbagai emosi baik segera pada saat kejadian maupun dalam jangka panjang. Jadi orang mungkin bisa mengalami kewalahan, tidak berdaya, terkejut atau mungkin mengalami kesulitan memproses pengalaman mereka. Nah, trauma itu juga bisa menyebabkan gejala fisik. Nah, ini yang kita sebut dengan PTSD seperti itu atau psikosomatis seperti itu. Maaf, bukan PTSD. Bisa menyebabkan gejala fisik itu kita sebut dengan psikosomatis. Nah, gejala yang berlanjut ini atau tidak berkurang parahnya itu bisa mengidentifikasi bahwa trauma telah berkembang menjadi kondisi kesehatan mental yang disebut dengan gangguan stres pasca trauma atau kita sebut dengan PTSD. Seperti itu. Nah, trauma itu ada 3. Kita sebut ada 3 ya di sini. Ada trauma akut, trauma kompleks, dan juga trauma sekunder. Nah, kalau trauma akut, kronis, dan kompleks, kita sebutnya di 3 itu. Kalau trauma akut itu terjadi akibat satu peristiwa yang membuat stres atau berbahaya. Nah, kalau trauma kronis itu terjadinya paparannya berulang berkepanjangan terhadap peristiwa yang membuat stres. Nah, ini biasanya adalah seseorang yang mungkin misalkan mendapatkan luka pengasuhan, seperti yang tadi saya sebutkan di 5 itu, nah itu biasanya bisa menimbulkan trauma-trauma apabila berkepanjangan dan juga orang itu terdampak sesuatu yang melibatkan emosional berlebihan. Nah, kalau trauma kompleks itu terjadi terjadi dari beberapa peristiwa traumatis. Nah, dari si trauma-trauma tersebut terjadilah si trauma kompleks. Biasanya ini dikaitkan dengan ACE. Anak-anak ACE itu paling sering dikaitkan dengan si trauma kompleks. Seperti itu. Nah, kalau trauma sekunder itu apa? Ini ada tambahan yaitu trauma sekunder. Trauma sekunder itu adalah trauma yang tidak langsung. Biasanya nih, orang-orang yang mengalami trauma sekunder itu adalah orang-orang yang terpapar dari seseorang yang memiliki trauma. Misalkan ada anggota keluarga yang mengalami kekerasan seksual. Secara tidak langsung, orang tuanya akan mungkin terpapar trauma sekunder akibat dari keadaan atau peristiwa yang dialami oleh anaknya. Misalkan seperti itu. Atau nih tenaga-tenaga profesional kesehatan mental, misalkan seperti psikolog, konselor, pendamping korban kekerasan, nah itu juga bisa mendapatkan paparan dari trauma tersebut yang bisa mengakibatkan trauma sekunder. Kalau bahasa selain si trauma sekunder, kita juga sebutnya ini sebagai vicarious trauma seperti itu. Nah, trauma-trauma ini biasanya terjadi mirip gejalanya itu akan mirip seperti PTSD. Jadi kalau misalkan ada orang yang terpapar, itu tidak ada salahnya kita mencari pertolongan juga dalam ke ahli yang tepat ya. Jangan pokoknya please jangan pernah mendiagnosa, dan sebisa mungkin apabila kita mengalaminya itu kita mencari pertolongan ke ahlinya seperti itu. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2017, 70 orang di seluruh dunia mungkin mengalami peristiwa traumatis di beberapa titik dalam hidup. Nah, bentuk-bentuk trauma itu bisa yang seperti apa nih ya? Kalau misalkan teman-teman melihat di sini ada gambar, ada yang disebut dengan direct atau trauma itu langsung terjadi pada orang tersebut. Ada yang disebut dengan witness atau orang itu menjadi saksi hidup dari pemaparan-pemaparan, misalkan sering melihat konflik ibunya, sering melihat ibunya menjadi korban kekerasan, atau pernah menjadi saksi-saksi kecelakaan atau yang lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga deprivation. Deprivation itu adalah trauma akibat kebutuhan yang tidak dipenuhi. Jadi kebutuhan itu banyak ya, ada emosional, kemudian kebutuhan jasmani, rohani seperti
yang lain-lainnya seperti itu. Dan ketika dia tidak mendapatkan bukan sama sekali ya, buruk dalam mendapatkan kebutuhan tersebut, itu bisa jadi anak itu akan menderita trauma seperti itu. Dan juga bisa mendapatkan dari eksternal atau dari lingkungan luar. Seperti dia itu dikontrol atau dia mengalami hal-hal misalkan bullying atau yang lainnya seperti itu. Nah, lembaga Amal Mind di Inggris itu mencantumkan kemungkinan penyebab trauma itu seperti perundungan, pelecehan fisik, psikologi, seksual, kekerasan atau pelecehan seksual, kemudian ada kecelakaan lalu lintas, persalinan. Nah, nih ya, ibu-ibu yang pernah melahirkan itu mungkin sekali mendapatkan birth trauma atau trauma persalinan. Jadi kalau misalkan ada yang merasa aku benar-benar kayaknya takut banget melahirkan atau setelah melahirkan itu mengalami gejala-gejala tertentu dan itu adalah hal yang normal, hal yang bukan normal, hal yang mungkin terjadi akibat dari trauma persalinan tersebut seperti itu. Kemudian ada juga kondisi kesehatan yang mengancam jiwa atau bisa menimbulkan penyakit kronis. Kemudian juga bisa diakibatkan karena kehilangan orang terkasih secara tiba-tiba. Jadi ini jatuhnya di grave. Kemudian ada juga penyerangan atau penculikan, tindakan terorisme atau perang, kemudian bencana alam. Peristiwa traumatis ini bisa terpisah atau orang mengalami peristiwa berulang dan berkelanjutan. Nah, seseorang yang mengalami trauma setelah menyaksikan sesuatu yang traumatis terhadap orang lain itu juga bisa terjadi yang seperti tadi saya sebutkan sebagai trauma sekunder. Nah, di sini aku ingin menggarisbawahi bahwa pulih dan memutuskan lingkaran itu tidak hanya membebaskanmu dari belenggu kegelapan, tapi di sini kita juga menyelamatkan anak cucu kita dari belenggu yang sama. Kenapa ya? Kita lihat ya, kenapa? Kenapa kita perlu aware bahwa ini adalah penting? Jadi, mengutip dari CDC atau Center of Disease Control Prevention, itu stres yang berkepanjangan atau toksik akibat dari peristiwa traumatis di masa kecil itu dapat berdampak negatif pada hal-hal berikut seperti perkembangan otak, kemudian ada sistem respon stres yang mungkin bisa aktif pada keadaan atau situasi yang salah, yang seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan kita mengalami trauma itu kan biasanya tuh alarmnya itu kan selalu nyala. Nah, nanti akan seperti itu terus. Kemudian ada juga yang mempengaruhi dari sistem kekebalan tubuh, nanti dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Kemudian ada juga mempengaruhi kemahiran kognitif seperti pengambilan keputusan atau pengaruh dalam belajar dan adaptasi lingkungan seperti itu. Akibatnya, trauma-trauma yang berkelanjutan itu secara signifikan itu mempengaruhi perkembangan emosional, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga perilaku anak jangka panjang. Trauma akan terus mengaktifkan kewaspadaan dalam otak sehingga membuatmu akan kelelahan kronis sepanjang hari. Jadi kalau misalkan mom and dad merasa capek banget ataupun wah ini kayaknya mumetnya tuh aneh dan terlalu berlebihan, dan itu mungkin bisa menjadi red flag apakah kita memiliki dugaan-dugaan tersebut seperti itu. Trauma itu dapat diwariskan tanpa sadar ke anak-anak kita karena DNA. Jika leluhur atau saudara yang lebih tua mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, reaksi emosional dan perilaku yang mempengaruhi generasi berikutnya dalam keluarga. Ini kita sebut dengan trauma antar generasi. Terus kapan sih pertama kali trauma terbentuk? Trauma itu juga bisa terbentuk ketika anak tersebut masih dalam kandungan ya, Mam. Jadi kalau bisa kita juga mempengaruhi keadaan kesehatan mental kita ketika sejak dari masa kehamilan atau janin itu terbentuk. Jadi tolong jangan pernah menyepelekan apapun termasuk masa menyusui karena hormon kortisol itu juga bisa diturunkan orang tua atau ibu yang menyusui kepada anaknya ketika kita sudah menyusui. Seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat pola apa sih yang bisa terjadi pada tubuh kita. Tadi kan saya sebutkan ini bisa mempengaruhi penyakit-penyakit kronis, kemudian bisa memberikan dampak-dampak pada kekebalan tubuh dan lain-lain. Nah, di sini adalah bentuk datanya. Kalau misalkan yang paling atas sebelah kiri itu ada bisa membedakan dari MRI otak
pada orang yang normal dan orang yang mengalami kekerasan seperti itu. Nah, ini dari bentuk traumanya kita bisa melihat fungsi otak itu akan berjalannya seperti apa. Kalau misalkan normal itu kan dia bisa aktif semua, makanya bisa mengambil keputusan dengan baik, bisa beradaptasi dengan baik, bisa kognitifnya itu berjalan dengan semestinya. Namun ketika seseorang itu mengalami respon-respon tersebut, akan mungkin ada yang tidak aktif atau akan mungkin yang aktif itu tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut yang seharusnya misalkan yang nyala adalah logika, tapi ternyata yang responsi emosionalnya itu yang lebih mendominasi dan itu sangat penting karena amigdala kita itu respon dari otak reptil itu yang mendominasi untuk emosi dan lainnya itu terus berkembang. Maksudnya lebih lebih mengambil ini lebih mengambil apa namanya peran daripada otak-otak yang lain seperti itu daripada bagian-bagian otak yang lain. Nah juga nih ini adalah bentuk dari otak anak yang mengalami paparan trauma. Ketika otak normal itu seharusnya sebesar ini, dan ketika anak yang mengalami extreme neglect ataupun pengabaian yang sangat ekstrim akan bisa lebih kecil daripada anak yang seharusnya. Jadi ini bisa mempengaruhi dari perkembangan otak. Jadi mom and dad mohon diperhatikan karena ini tidak hanya mempengaruhi jangka pendek tapi akan jangka panjang. Karena kalau misalkan anak otaknya tidak berkembang secara seharusnya, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan anak kelak di masa dewasa seperti itu. Kemudian bagaimana trauma emosional itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, di sini itu ada susunan-susunan yang itu bisa mempengaruhi satu sama lain. Intinya ini akan mempengaruhi penyerapan tubuh, mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh. Ini akan meningkatkan inflammation ataupun peradangan dalam diri, kemudian bisa mengalami respon yang salah pada insulin dan lain-lain. Dan ini semua si trauma yang berhubungan dengan ACE tadi ini mempengaruhi dalam susunan tubuh kita sehingga kita bisa mengalami atau mengalami penyakit-penyakit kronis atau seperti yang tadi disebutkan seperti obesitas dan lain-lain. Dan bagaimana nih untuk sistem imun kita? Nah, meskipun kayaknya nggak mungkin, padahal ternyata itu sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga otak sebagai susunan tubuh kita itu mempengaruhi semuanya. Nah, di sini bisa disebutkan teman-teman bisa melihat ya ini kan ada susunan otak kita itu dia mempengaruhi organ-organ tubuh kita seperti paru-paru, kemudian lambung, kemudian sel-sel tubuh dan bagian-bagian yang lain, kemudian mempengaruhi kidney atau ginjal, kemudian sel-sel tubuh yang diakibatkan oleh sinyal-sinyal stres yang berlebihan. Dan kemudian di sini ada imun cells dan sitokinas atau yang bisa mempengaruhi dalam mempengaruhi kekebalan tubuh kita secara tidak langsung. Jadi mohon tidak diabaikan. Kenapa ini aku sangat concern sekali pada trauma-trauma ataupun yang berhubungan dengan luka pengasuhan karena memang ini bisa mempengaruhi diri kita tidak hanya pada saat itu saja, pada saat kecil saja, tapi mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan, kemudian lifestyle kita secara keseluruhan, dan juga bisa mempengaruhi diri kita dan juga kesejahteraan kita secara keseluruhan. Seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa melihat ini adalah susunan-susunan yang bisa menimbulkan patologis dari behavior. Behavior itu adalah personality seseorang ataupun perilaku seseorang yang ini bisa meningkatkan risiko-risiko seperti bipolar, kemudian ada anxiety, PTSD, schizophrenia, psikosis, depresi, bulimia, dan lain-lain. Kemudian di sini, kalau misalkan teman-teman melihat ada piramida, ini kenapa bisa dikaitkan oleh ACE? Karena semakin besar kita mengalami ACE, itu kita akan bisa mengalami banyak hal terutama yang mempengaruhi dalam eating disorder. Eating disorder itu adalah masalah makan. Apakah kita nanti akan jadi binge eating? Jadi kita bisa menyebabkan obesitas atau kita mungkin bisa mengalami gangguan makan seperti bulimia atau anoreksia dan lain-lain yang bisa dikaitkan dengan ACE tersebut seperti itu. Dan di sini child memory loss atau karena tubuh secara respon itu mungkin tidak mau mengingat kejadian-kejadian yang tidak kita suka ya, yang kejadian traumatis yang mungkin kalau misalkan kita ingat itu akan membangunkan luka lagi. Nah, karena itu otak itu bisa secara tidak langsung itu menghapus memori-memori buruk sehingga kita itu bisa
lupa akan peristiwa-peristiwa tersebut. Dan nanti dari hal-hal tersebut juga bisa membuat kita itu apa ya, pengaruh kognitif di otak itu tidak berkembang dengan cara optimal ataupun cara maksimal. Seperti di sini di usia 4 tahun atau ke bawah itu mungkin memorinya itu apa sih namanya, akan mendapatkan sinyal-sinyal seperti gangguan-gangguan yang berhubungan dengan unsolved trauma, kemudian mental health issues, kemudian juga dengan masalah otak seperti itu. Nah, di sini kalau saya mengikuti seminar-seminar yang ada di luar negeri, itu biasanya mereka sangat amat concern dengan ACE. Kenapa? Karena negara itu memfokuskan diri bahwa ACE itu bisa mempengaruhi dalam beban negara dan juga masa depan negara kelak. Jadi mereka itu mulai memfokuskan ataupun meningkatkan awareness kesadaran tentang ACE. Kenapa? Kalau misalkan di sini teman-teman bisa melihat angka dari masalah ACE sendiri ataupun masalah yang berhubungan dengan isu-isu masa kecil, itu bisa membuat atau membuat perubahan finansial ataupun beban negara seperti minus bisa meningkatkan risiko, jadi minus 27,88 juta orang itu mengalami tidak apa ya, kesulitan untuk mencari kerja atau tidak bekerja seperti itu, dan juga bisa mengalami kerugian-kerugian lain yang bisa di sini kita lihat itu dari personal income, kemudian total expenditure seperti itu, atau dari penjualan itu bisa mempengaruhi. Kalau misalkan unemployee atau orang yang tidak bekerja itu sangat banyak atau meningkat karena ACE atau masalah-masalah tersebut yang disebabkan oleh risiko-risiko tersebut, tentunya pendapatan negara itu kan pasti akan berkembang, beban negara akan berkembang, dan juga akan terjadi masalah-masalah finansial yang terjadi yang bisa menimbulkan beban-beban negara yang harus diperhatikan oleh negara tersebut seperti itu. Nah, kalau sorry. Nah, kalau misalkan di sini juga teman-teman bisa melihat ini bisa dari ACE tersebut, dari penelitian yang terdapat di Wales itu bisa dilihat 13% seseorang dengan ACE itu meningkatkan 13% resiko kanker, kemudian 14% resiko diabetes, kemudian 17% masalah jantung, kemudian 25% masalah stroke, kemudian ada masalah pernapasan, anxiety, depresi, dan 49% meningkatkan resiko kekerasan, violence, dan 50% meningkatkan masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Dan kemudian di sini juga riset membuktikan bahwa semakin banyak mendapatkan pemaparan-pemaparan dari ACE atau semakin banyak memiliki ACE, seseorang itu bisa diasosiasikan dengan kematian dini seperti itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan kesehatan mental berhubungan dengan kesehatan diri yang kronis atau penyakit-penyakit kronis, kemudian kondisi kesehatan mental, dan juga penggunaan obat-obat terlarang, kemudian juga risiko-risiko dari perilaku yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis tersebut, misalkan seperti yang tadi disebutkan, merokok, kemudian penggunaan alkohol, kemudian penggunaan narkoba, dan lain-lain. Kemudian juga bisa mempengaruhi social outcomes atau yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Nah, di sini teman-teman ini ada yang disebut dengan window tolerance. Kenapa sih aku meng-highlight window tolerance sebelum masuk ke materi yang lain? Karena dalam window tolerance ini adalah bagaimana cara kita meregulasi diri. Jadi kalau orang-orang nih merasa aku kok gampang banget marah, padahal aku berupaya untuk tidak marah. Nah, ini adalah salah satu jawabannya untuk mom and dad yang ada di sini. Nah, window tolerance itu sangat mempengaruhi diri kita, karena ketika pada normalnya window tolerance ini yang di tengah nih, Mam, yang ada garis-garis pelengkung, dan itu adalah window tolerance yang normal yang bisa yang umumnya didapatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ACE atau trauma atau luka pengasuhan tersebut. Tapi ketika orang-orang memiliki hal-hal tersebut,
Nah, kita bisa ada di hyperarousal atau mungkin di hypoarousal. Jadi yang di merah itu ataupun yang di biru itu. Terus apa sih maksudnya si hypo dan si hyper itu? Nah, kalau misalkan hypoarousal itu, kita akan masuk dalam kondisi menutup diri atau jatuh dalam kondisi yang uh, apa bukan menutup diri atau jatuh pada kondisi-kondisi yang menarik diri seperti itu. Itu dikarenakan sistem saraf parasimpatis kita itu sedang aktif, yang merupakan respon beku terhadap stres atau bahaya. Jadi gini, sederhananya misalkan kita mendengarkan seseorang teriak di dekat kita, padahal bukan buat kita, tapi kita tiba-tiba langsung diam, langsung mungkin mematung, ketakutan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita analisa sebagai respon beku seperti itu. Nah, dalam kondisi ini kita mungkin merasa kewalahan dengan rasa malu, mati rasa terhadap emosi, menarik diri, merasa tertekan, disasosiasi untuk mengatasi situasi yang memicu. Kemudian untuk hyperarousal itu kita dalam bentuk lonjakan dirinya itu dikarenakan sistem parasimpatis yang aktif yang merupakan respon melawan atau lari terhadap stres atau bahaya. Dalam kondisi ini nih biasanya kita mungkin akan lebih bersemangat atau overreacted terhadap aktivitas hormonal yang intens seperti itu. Jadi gara-gara itu nih kita jadi mudah merasa marah, kacau, sangat waspada, atau mengalami kecemasan atau gejala-gejala yang menyertainya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk efek atau trauma saat kita dewasa itu seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa melihat, kita waktu masih lama nggak sih? Kayaknya aku takut ini deh, aku takut kebablasan. Tolong dikabari ya kalau misalkan aku terlalu lama. Baik, Miss. Oke, nah ini adalah efek luka atau trauma masa kecil saat kita dewasa. Nah, kemarahan pada trauma adalah sisa respon stres yang biasa dihadapi oleh seseorang sebagai pertahanan hidup. Kan mekanisme itu berbeda-beda ya. Jadi mungkin kemarahan itu bisa timbul dari seseorang dengan trauma. Mekanisme ini merupakan cara biologis beralih ke mode bertahan hidup saat menghadapi bahaya. Jadi karena kita merasa dunia itu tidak aman, kita akan mengalami respon-respon tersebut. Nah, kemarahan adalah salah satu bentuknya. Kenapa? Ini akan meningkatkan peningkatan detak jantung, pernapasan cepat dan dangkal, keringetan dingin, kemudian ketegangan otot atau kesemutan. Seringkali juga perilakunya kita berubah jadi antagonis, padahal mungkin kita nggak mau seperti itu. Atau ini kita yang sebut dengan arousal atau gairah. Nah, masalahnya ketika bahaya ini udah berlalu nih, kita sebenarnya nggak ada bahaya apapun di sekitar kita. Tapi karena kita masih memiliki respon tersebut, tubuh kita itu masih belum pulih secara baik dalam respon trauma tersebut. Jadi kita itu bisa bereaksi pada waktu, situasi, dan mungkin orang yang salah. Jadi seperti itu. Karena kita tuh tetap berada dalam kondisi hyperarousal yang membuat kita bereaksi marah terhadap rangsangan meskipun itu adalah masa kecil. Sebagai contoh, kita mungkin pada saat masih kecil itu terbiasa dikoreksi oleh ibu. Koreksinya mungkin dalam bentuk yang berlebihan ya, misalkan ibu kita marah kalau kita bikin masalah seperti menumpahkan gelas dan lain-lain. Nah, kita bisa aja nih meledak ketika anak kita nggak sengaja nyenggol gelas dan itu tumpah. Sebenarnya pada saat kita bereaksi itu mungkin kan kita kan ke trigger ataupun nanti ada flashback ketika masih kecil, dan belief yang kita percaya dari kecil, misalkan belief kita yang percaya dari kecil misalkan gini, kamu jangan sampai menumpahkan air karena itu adalah salah, nanti kamu akan dimarahi oleh orang lain di sekitar kamu. Jadi mom itu merasa khawatir, mom itu adalah ibu yang tidak baik karena tidak bisa mengkondisikan anaknya itu sesuai seperti yang di framing oleh orang tua kita dulu. Jadi misalkan menumpahkan air itu sebenarnya adalah salah, itu adalah anak yang nakal misalkan seperti itu. Jadi kita bisa bereaksi berlebihan terhadap kerusakan, masalah atau sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana kita gitu. Padahal itu sebenarnya hal kecil dan itu hal normal yang terjadi pada anak-anak, tapi bagi kita tuh tidak. Bisa jadi itu tidak. Karena kita akan lebih mudah curiga, tidak percaya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, ataupun tidak percaya kepada diri kita sendiri. Jadi secara tidak sadar kita memposisikan diri pada situasi yang berbahaya dan menantang. Nah, kemarahan ini adalah reaksi trauma yang membuat kita merasa diserang, tertipu, ditolak, diperlakukan tidak adil, frustasi, merasa tidak layak dan lainnya. Seperti itu.
Nah, kenapa? Kenapa aku sebutnya itu ini sebenarnya bukan diri kita. Beneran deh, ini bukan diri kita. Jadi mom jangan terlalu bersalah. Kita tahu ini kita salah, tapi tolong jangan menyalahkan diri berlebihan karena ini bisa jadi inner child kita yang bereaksi itu bukan diri kita, tapi inner child kita yang bereaksi. Ini kenapa kita harus pulih untuk anak-anak kita. Karena seringkalinya rasa sakit atau rasa kecewanya itu kita tutup-tutupi nih sehingga kita tidak menyadari bahwa betapa besar penderitaan yang kita alami. Kita takut banget kalau untuk menangis karena kita masa kecil kita tuh taunya itu menangis tuh nggak boleh nangis, awas ya kalau nangis nanti mama pukul, atau ketika kita menangis cengeng banget sih gitu aja nangis. Nah, karena itulah jadi ketakutan-ketakutan mendalam kita jadi dalam kondisi kebingungan dengan apa yang kita lalui selama ini. Nah, emosi yang kita kenal waktu masih kecil itu ada banyak salah pahamnya sehingga kita tuh merasa emosi itu adalah hal yang menakutkan ketika masih kecil karena kita sering diminta untuk ditekan dibandingkan meluapkan. Seperti tangisan, kemarahan, kekecewaan adalah hal yang memalukan. Dan anak-anak yang meluapkan itu bukan anak yang baik. Ingat ya, kok pasti kan di sini teman-teman pasti ada pengalaman seperti itu mungkin ada pengalaman seperti itu. Misalkan pada masa kecil kita dituntut untuk tidak menangis karena kita anak pertama atau kita dituntut untuk tidak bereaksi berlebihan karena kita anak laki-laki dan itu sangat mungkin karena itu kita menyadari bahwa memiliki kepercayaan yang salah sehingga kita melabeling emosi-emosi tersebut adalah sesuatu yang negatif seperti itu padahal itu enggak sama sekali. Setiap emosi adalah bagian dari sehatnya diri kita. Jadi tidak ada hal-hal yang salah ketika kita merasa sedih, kita menangis, itu tidak pernah ada hal yang salah. Karena itu, tubuh kita itu membaca untuk memendam. Kita pendam agar tetap aman dari orang lain. Saat tubuh besar atau dewasa, kita dihadapkan melihat anak-anak usia kita dahulu melakukan sama yang kayak kita. Jadi tubuh itu langsung, kayak tadi saya ceritakan, langsung aja bereaksi. Bereaksinya itu momen ini nih kita kalau misalkan ngelihat anak kecil itu nangis ataupun tiba-tiba misalkan memecahkan apa terus tiba-tiba dia tantrum atau apa, nah kita melihatnya itu kayak sangat menakutkan. Jadi kayak aduh aku tuh gak suka banget sama tangisan ini karena aku tahu ini tangisan menangis itu salah, jadi aku tuh bener-bener tidak menyukai keadaan ini. Jadi aku minta oh gimana nih caranya cepat berhenti. Ini dalam kondisi bawah sadar kita ya, kita akan berpikir seperti itu. Tolong dong cepat berhenti. Nanti kamu tuh akan dipermalukan. Ayo, tolong bisa nggak berhenti cepat? Atau aku pukul seperti ibu aku dulu. Ini bisa kita ucapkan dengan verbal, bisa juga kita tidak ucapkan dengan verbal, tapi pikiran kita seperti itu. Atau kita bisa berpikir seperti ini, lemah banget sih kamu kok nggak bisa menahan diri. Nah itu adalah refleks termudah yang kita teruskan tanpa sadar karena yang ini adalah hal yang kita pelajari pada saat kita kecil dulu, yaitu meminta anak berhenti untuk meluapkannya seperti itu. Teman-teman di sini kalau ada yang tertrigger boleh ya minum dulu, regulasi diri dulu, atau kalau misalkan ingin stop dulu nggak apa-apa, nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Nah, bagaimana trauma ini membuat kita itu bereaksi. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ini kan ada piramida ya. Kalau orang yang dengan normal, orang dalam posisi normal, itu kita bisa melihat seperti segitiga terbalik. Jadi, kondisi kognitif untuk logika kita akan lebih bermain atau mendominasi pada respon-respon ataupun segala hal yang terjadi pada diri kita. Namun ketika kita mengalami trauma-trauma tersebut, ACE, luka-luka masa kecil, justru kognitif kita itu akan lebih mengerucut. Jadi, yang lebih mendominasi diri kita itu adalah survival atau bertahan hidup. Nah, itulah yang membedakan dan mengapa ketika kita memulihkan diri akan kadang mungkin kita merasa kayaknya susah banget untuk berubah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa merubahnya sama sekali. Karena itu akan mungkin banget, Mom. Jadi jangan pernah putus asa dan merasa aku nggak bisa. Itu nggak perlu khawatir gitu. Semua orang itu pasti akan mungkin untuk berubah, mungkin untuk pulih dengan caranya sendiri atau versi terbaik kita sendiri. Seperti itu.
Dan kemudian di sini dijelaskan juga otak berkembang itu pertama kali itu kan adalah otak reptil ya, kemudian sistem limbik atau otak emosional, kemudian ada juga yang kita sebut dengan neokorteks atau otak berpikir. Sementara pada tingkat stres selama masa kanak-kanak seperti pengalaman, tantangan baru, kemudian mendorong perkembangan otak yang sehat nih gitu, paparan berkepanjangan terhadap peristiwa stres yang merugikan atau mengganggu perkembangan yang sehat. Nah, secara konstan di usia muda itu limbik kita itu ya terus menganggap ini sebagai ancaman. Pokoknya tuh semua tuh kita dalam keadaan itu siaga yang tadi aku sebut. Makanya ini yang paling bawah, yang paling besar mendominasi itu adalah survival atau kita berada dalam mode bertahan hidup hampir sepanjang waktu. Coba bayangin bagaimana kita tidak bisa bagaimana kita bisa dalam kondisi kelelahan kronis. Nah, itu karena kita selalu dalam mode survival seperti itu. Nah, dengan otak emosional yang terus-menerus digunakan, neokortex atau otak berpikir jadi kurang digunakan. Akibatnya jadi kurang berkembang. Ini alasan kenapa otak kognitif itu yang lebih kecil dibandingkan otak yang daripada bentuk dari survival atau bertahan hidup sendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini aku sudah masuk dalam bagaimana cara kita bisa mengatasi atau merubah diri kita untuk menjadi pulih. Pulih itu aku mau garis bawahi ya, kita tuh punya pulih versi diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa memahami diri kita sendiri. Jadi semua orang pulih mungkin akan berbeda-beda caranya. Kita akan menemukan itu dan kita akan bisa memaksimalkan apa yang kita tempuh, apa yang kita coba untuk menjadi pulih seperti itu. Dan ini ada beberapa cara mempertimbangkan untuk mendapatkan cara-cara pulih versi diri kita sendiri. Salah satunya adalah teknik shift. Ini adalah teknik yang aku coba dan ini berhasil dalam diri saya. Tapi kan belum tentu berhasil dalam diri teman-teman. Tapi mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengetahui cara pulih versi terbaik seperti itu. Shift itu digambarkan sebagai sensation, image, thought, atau feelings. Nah, ini untuk menggambarkan metode memperoleh wawasan tentang kondisi internal. Jadi untuk diri kita sendiri, self-love dulu, kenalan dulu sama diri kita. Kadang kita merasa kita mengerti diri kita sendiri, tapi kita pusing terus, kok kita merasa dalam kondisi kayak aku merasa kesepian terus. Kenapa aku merasa marah terus? Aku nggak bisa mengontrol diri kita. Itu artinya kita juga harus menambahkan atau meningkatkan wawasan tentang kondisi internal kita. Caranya adalah pertama kita mencari sensasi apapun yang mungkin kita rasakan. Misalkan pada saat kita tertrigger sesuatu atau tidak sengaja bereaksi pada situasi, peristiwa, lingkungan, orang yang salah, itu akan seperti apa responnya? Misalkan jantung berdebar kencang, dahi kita merasa hangat, mungkin leher kita kaku, bahu kita merasa tegang, atau misalkan kita langsung tiba-tiba GERD seperti itu. Kita coba cari sensasinya. Apapun itu, sensasi sekecil itu bisa menjadi petunjuk bagi kita seperti itu. Kemudian kita bisa menjelajahi gambaran yang muncul dalam pikiran. Ketika nih kita tertrigger sesuatu, biasa suka ada flashback. Ingat dulu kita pernah mendapatkan peristiwa-peristiwa atau mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan, yang bisa terngiang-ngiang dalam tubuh kita dan tertrigger pada saat kejadian yang mirip ketika kita bersama dengan anak kita. Nah, itu bisa kita jadikan informasi untuk mendapatkan gambaran diri kita, wawasan tentang diri kita. Seperti itu. Dan perhatikan terhadap perasaan apapun yang muncul seperti panik, sedih, malu, atau marah. Teman-teman, aku mau menjelaskan dulu ya. Ketika kita mengalami suatu peristiwa atau pengalaman traumatis yang kita sebut dengan traumatis ataupun efek dari childhood wound itu, sebenarnya teman-teman jangan berpikir bahwa trauma itu adalah pengalaman yang terjadi. Jadi kita ya memorinya itu tuh hari itu saya begini. Itu sebenarnya tidak ya teman-teman. Trauma itu kan di-restore dalam tubuh. Di-restore itu artinya disimpan dalam tubuh. Ini kenapa misalkan pada saat tertrigger, kita mungkin yang merasakan pertama itu adalah tubuh kita. Tubuh kita misalkan tiba-tiba lemes, kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau kita tiba-tiba pening, pusing, atau kita tiba-tiba perut kita bermasalah, seperti itu ada masalah pencernaan atau yang lain-lain. Kenapa? Karena tubuh itu yang mengingatnya itu pertama adalah di emosionalnya. Jadi tubuh mengingat emosional yang terjadi pada saat peristiwa tersebut. Ketika
ketika kita mendapatkan pelecehan verbal yang sangat amat yang menurut kita ini bisa membuat traumatis atau yang continue yang terjadi terus-menerus sehingga kita teringat-ingat perasaan apa tuh waktu ketika terjadi pelecehan verbal tersebut yang dari kita. Apakah kita itu takut? Apakah kita merasa terintimidasi? Apakah kita sedih? Apakah kita malu? Apakah kita marah? Apakah kita panik? Nah, itu emosional yang tersimpan, itu perasaan-perasaan itu seperti apa? Nah, ini akan muncul pada tubuh kita. Jadi teman-teman itu yang pertama itu mencari dalam sensasi tubuh, yang kedua dalam sensasi perasaan. Itu sangat berkaitan. Ini alasan kenapa tadi saya jelaskan mengenai bagaimana trauma itu dapat terbentuk. Supaya teman-teman tahu nih ketika melakukan teknik shift, jadi kita bisa menggambarkan nih, menimang bentuknya akan seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir, kita tuh bisa dapat mencatat pikiran apapun yang muncul. Misalkan kita marah sama anak kita, terus tiba-tiba orang tua kita datang, Dek, jangan marahin, kasihan dong adiknya kamu marah-marahin kayak gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu sama anak kamu sendiri. Tiba-tiba nih ada memori-memori, pikiran-pikiran muncul. Dulu kayak mama marah-marah banget deh sama saya. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk pikiran yang menjadi informasi bagi diri kita. Misalkan kamu ataupun misalkan seperti pikiran-pikiran kita merasa tidak aman seperti itu. Izin sebentar ya. Sorry ya, aku batuk. Oke. Kemudian ini ada juga yang disebut dengan pendekatan RAIN. Pendekatan RAIN itu adalah recognize, knowledge, atau accept, atau allow, investigate, sama non-identification. Maksudnya itu dari 4 itu, si RAIN itu adalah pertama itu kenali triggernya. Jadi berhenti sejenak, terus perhatikan apa yang kita rasakan. Ketika kita trigger, coba berhenti dulu, apa yang kita rasain. Dari perasaan badan kita tuh kayak apa yang nggak enak. Terus emosi kita yang kita rasain apa yang nggak enak, apa yang bikin kita nggak enak. Kemudian kita validasi diri, akui, kita terima dan izinkan emosi kuat apapun yang terjadi pada saat tertrigger. Jadi kita dapat menerima kenyataan bahwa trauma ini terjadi dan mungkin tidak dapat diselesaikan. Sorry ya. Nah, teman-teman maaf ya, asma aku kayaknya kumat karena agak dingin di sini. Oke, aku lanjutin ya, maafin ya. Di sini juga bisa disebut juga ada track timeline peristiwamu. Jadi kita juga selidiki pengalaman bagaimana kaitannya dengan kehidupan masa lalu dan masa kini. Kita bisa menggunakan journaling. Nah, ini kenapa alasannya journaling itu paling sering direkomendasikan untuk teman-teman yang mau menuju pulih. Nah, kita juga tidak bisa mengidentifikasi diri dengan pengalaman tersebut. Jadi jangan terlalu mengidentifikasi diri dengan apa yang terjadi dan membiarkan dia mendefinisikan diri. Jadi teman-teman jangan terlalu maksa. Misalkan gini, aku nggak inget, aku nggak yakin mana nih yang membuat kita mengalami proses mengalami peristiwa tersebut seperti itu. Peristiwa yang membuat kita traumatis seperti itu. Nah, kita jangan terlalu memaksakan diri juga. Mungkin kita bisa mengidentifikasi tersebut dengan bantuan ahli biasanya karena kita tuh nggak ngerti nih ini sebenarnya core issues-nya itu di mana, akar masalahnya di mana, akar yang bisa membuat kita menjadi dalam kondisi tersebut itu sebenarnya apa. Nah, kadang kita tuh nggak bisa mengidentifikasikan diri karena pada itu mungkin kita belum bisa mengenal diri kita dengan baik, beridentifikasi dengan baik. Nah, itu kita mungkin bisa meminta bantuan dari ahli, karena ahli itu biasanya mengetahui cara-caranya supaya kita bisa apa ya, merajut benang-benang yang kusut gitu. Aku sedikit pengalaman ya dulu. Kebetulan aku adalah survival dari depresi mayor dan kebetulan pada saat mengalami depresi tersebut aku
melakukan konsultasi kepada psikiater. Psikiater membantu, sangat amat membantu dalam bentuk memulihkan diri. Namun pada saat konsultasi dengan psikiater belum mendapatkan jawaban dari core issues-nya itu sebenarnya apa yang membuat diri aku seperti ini. Aku belum mendapatkan jawaban itu dengan baik. Dan alhamdulillah ketika aku mendapatkan konseling dengan psikolog, disitulah aku akhirnya bisa memetakan, bisa mengidentifikasi, bisa mengklasifikasi apa yang terjadi sampai mendapatkan umur-umur trauma-trauma tersebut. Jadi ini sangat membantu mengidentifikasi diri dan tentu untuk memilah apa yang harus aku lakukan dan solusi yang bisa aku tempuh untuk memulihkan diri seperti itu. Oke. Kemudian, nah strategi yang bisa kita lakukan itu adalah memperhatikan pola makan, karena pola makan bergizi itu pasti akan mempengaruhi dalam bentuk respon-respon tubuh kita. Nah, junk food, makanan proses kimiawi, kafein, gula, itu bisa mempengaruhi keseimbangan hormonal yang ada dalam otak. Jadi, ketika kita terlalu tinggi dalam kapasitas tersebut, mood kita mungkin akan tidak stabil dalam arti mungkin dalam arti yang negatif atau tidak baik. Misalkan kita jadi mudah marah, mudah kesal, seperti itu. Nah, kalsium, magnesium, antioksidan itu sangat penting karena bisa menstabilitas dan juga bisa membantu membantu hormon-hormon yang ada di otak menjadi lebih seimbang seperti itu. Olahraga itu juga bisa membantu keseimbangan otak. Hal yang termudah yang bisa dilakukan olahraga adalah berjalan kaki, karena berjalan kaki itu bisa memberikan keseimbangan yang didapatkan dari gerakan-gerakan sederhana, membangkitkan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita sampai pada akhirnya keseimbangan hormon-hormon yang ada di dalam otak itu menjadi stabil seperti itu. Jadi dia kayak memberikan balance untuk hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian perlu diingat dirimu dulu ya. Jadi jangan ke orang lain. Pokoknya kita harus bisa memetakan boundaries atau batasan atau mengutamakan diri kita itu adalah bukan hal yang tabu, seperti self care, self love dan self compassion seperti itu. Kemudian kalau misalkan pada saat kita dalam kondisi yang emosional, lebih baik tenangkan diri kita dulu baru ke anak kita. Jangan khawatir ketika kita merasa oh ini egois banget. Oh tidak, karena ketika kita menenangkan diri kita dulu, kita bisa meregulasikan emosi yang terhadap yang ada di dalam diri kita. Artinya, jadi nanti pada saat anak men-trigger kita banyak hal, kita bisa mengkondisikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang berlebihan atau bisa membahayakan diri kita ataupun anak kita. Atau misalkan kelepasan melakukan kekerasan atau baik secara fisik ataupun verbal kepada anak-anak kita. Nah, di sini adalah tampilan bentuk dari box breathing yang bisa kita coba untuk meregulasi diri. Misalkan pada saat kita merasa marah besar ataupun emosional yang tidak bisa kita kontrol, meluap-luap, kita bisa melakukan teknik ini. Nanti ini kan akan dibagikan, jadi nanti bisa mencek sendiri caranya ya. Kemudian di sini ada teknik grounding dan juga versus forest bathing. Nah, kalau misalkan teknik grounding itu pada saat kita misalkan tertrigger dan kita mengalami gejala psikosomatis yang membuat kita merasa tidak nyaman, misalkan anxiety, kemudian panic attack, ini teknik grounding itu paling mudah yang bisa kita lakukan. Nah, ini caranya itu adalah cari 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita sentuh, kita raba, kemudian 3 hal yang bisa kita dengar di sekitar kita, 2 hal yang bisa kita cium aromanya, kemudian 1 hal yang bisa kita coba dalam mulut kita. Nah, kemudian kalau forest bathing itu sebenarnya itu adalah teknik grounding yang bisa bersentuhan dengan alam. Jadi kita bisa berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian kita bisa hiking, kita bisa pergi ke pantai, kita pergi ke tempat-tempat wisata alam seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan afirmasi positif dengan rilis emosi. Nah, kalau misalkan di sini afirmasi positif ini itu bisa membantu tubuh kita itu menjadi lebih terkontrol, lebih terregulasi dengan baik. Nah, kalau misalkan kita sering banget menekan emosi kita, nah emosi-emosi yang tubuh ini bisa menyebabkan hal-hal yang berhubungan dengan tubuh kita seperti migrain. Nanti bisa juga bikin masalah kulit, kemudian kalau siapa nih yang sering nyeri otot, nah itu juga bisa dipengaruhi oleh keadaan yang disebabkan oleh diri kita yang menekan emosi gitu.
Nah, kemudian ada juga hormon imbalance, misalkan kita menstruasinya jadi tidak teratur, kemudian siklus apa namanya tidak terkontrol, misalkan kayak siklus ovulasi dan lain-lain. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang pejuang garis biru ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan lebih mudah lelah kronis, kemudian nanti ada masalah di pencernaan, kemudian tubuh kita sering tegang, kita bisa mendapatkan diabetes, kemudian konstipasi ataupun sering sebelit. Itu juga bisa dikarenakan kita surprise emosi seperti itu. Ada juga insomnia, kemudian ada masalah autoimun, penyakit autoimun, kemudian ada masalah diare, masalah memori, kemudian hal-hal yang lain seperti itu, atau enggak tekanan darah tinggi dan lain-lain. Nah, di sini aku juga sebutkan bahwa tubuh kita tuh kan menyimpan perasaan-perasaan dan luka-luka tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman sering banget nih masalah punggungnya itu ngerasa nyeri, nah itu mungkin bisa berhubungan dengan kemarahan yang kita tahan. Kemudian ada masalah di pencernaan, itu adalah mungkin rasa takut yang kita tahan. Kemudian ada masalah di jantung ataupun di area dada kita, itu adalah rasa sakit yang sering kita tahan. Sakit nyeri kepala itu adalah loss control dari diri kita. Jadi kita benar-benar berusaha mengontrol diri kita secara berlebihan seperti itu. Dan nanti teman-teman juga bisa baca yang lain. Nah, di sini ada teknik mindfulness. Sebelum mindfulness, teman-teman juga harus mengetahui bahwa mindfulness itu tidak selalu dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu ya. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa mendapatkan mindfulness versi dirinya sendiri. Bisa dikaitkan dengan apa yang bisa kita yakini. Kayak mindfulness itu kan menggunakan 5 indera. Coba cari proses yang bisa membantu kita merasa tenang dan juga merasa pulih. Misalkan kita lebih senang nih dengan melihat. Kalau misalkan dengan melihat, misalkan kita bisa melakukan mengaji dengan baca buku, atau kita bisa baca buku di mana, atau kita bisa pergi ke tempat satu yang bisa dengan paparan mata kita seperti itu, atau misalkan kita senangnya itu memegang tangan misalkan dengan tekstur yang terlihat dengan tangan. Nah, itu kita bisa misalkan kalau misalkan dalam agama Hindu menggunakan tasbih, atau agama Islam kan juga menggunakan tasbih seperti itu. Jadi kita bisa mencari versi diri kita untuk yang bisa memudahkan kita melakukan pemulihan secara sederhana untuk mencari proses ketenangan seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ini adalah hotline kesehatan mental dan kekerasan yang bisa kita capai, dan ini adalah komunitas-komunitas juga kelembagaan yang bisa membantu kita, termasuk dalam bentuk kekerasan, kemudian masalah kesehatan mental, dan ini umumnya adalah bantuan-bantuan gratis. Itu bisa disapa dengan menghubungi 129, kemudian kita bisa mencari puspaga wilayah, kita bisa mencari bantuan dari PPA untuk perlindungan pada saat kasus kekerasan. Kemudian di sini juga ada dukungan untuk kekerasan berbasis gender dari perempuan berkisah, dan itu juga bisa menghubungi Komisi Rangkul, komunitas saya, silahkan. Kemudian ada juga Yayasan Pulih, Angsa Merah, apabila membutuhkan bantuan-bantuan hukum atau hal-hal yang lebih lanjut tentang konsultasi hukum bisa dengan LBH Apik. Kemudian bisa teman-teman yang ada di Bali mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari Bali Bersama Bisa dan lain-lainnya seperti itu. Nah, teman-teman, ini aku ingin menggarisbawahi untuk penutupan ya. Di sini disebutkan bahwa kasih sayang dirasakan orang tua itu belum tentu sama dengan kasih sayang yang dialami anak. Jadi tolong jangan pernah memposisikan bahwa saya yang mengetahui apa yang terbaik buat anak. Tapi kita juga harus memposisikan diri dari kacamata mereka. Apakah menurut kita apa yang kita berikan, apa yang kita pilihkan kepada anak itu adalah bentuk yang paling tepat untuk anak tersebut. Jangan ragu untuk meminta pendapat mereka. Seperti itu. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Maaf banget nih jadi lama. Oke, terima kasih Miss Stephanie atas penjelasan materinya yang baik. Ternyata itu berpengaruh ya Miss ya, dari inner child-nya orang tua sampai kadang anak-anak itu nggak sengaja kita ke-trigger gitu ya Miss ya. Makanya bisa menjadikan turun-temurun gitu inner child-nya. Jadi bisa bikin abuse juga nih kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan yang nantinya akan aku bacakan dari kolom Q&A. Nanti Ayah Bunda jika ingin bertanya kepada Miss Stefani bisa mengetik di kolom tidak di kolom komentar tetapi kolom Q&A ya. Apakah Miss Stefani sudah ready untuk Q&A pada malam hari ini?
Silakan. Oke, kita akan mulai di pertanyaannya Bundana. Ada dua pertanyaan, izinkan aku untuk bacakan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di usia berapa sebaiknya anak tahu kondisi orang tuanya itu berpisah di saat anaknya masih bayi, Miss. Bisa langsung dijawab, Miss? Halo Mam, aduh aku turut bersimpati dengan keadaan Mam ya, dengan keadaan Mam dan juga Dad dan juga anak Mam dan Dad ya. Kalau misalkan untuk kondisi, ada baiknya misalkan Mom sama Dad itu kesulitan untuk menyampaikan, itu kan pasti Mom and Dad sebenarnya mengetahui kesiapan anak itu untuk mengetahui, tapi kadang-kadang kan anak-anak itu walaupun usianya masih kecil suka nanya nih, Papa mana aku nggak pulang lagi, seperti itu kan. Kadang kita juga membicarakan dengan bahasa sederhana, anak-anak itu juga belum tentu mengerti. Sebenarnya kita bisa kok memposisikan dalam usia berapapun anak itu untuk mengetahui bahwa kondisi kita seperti ini, tapi dengan bahasa dan kalimat yang sederhana. Apabila kita merasa kesulitan untuk mendapatkan tersebut, kita juga bisa meminta bantuan-bantuan dari ahli untuk menjadi penyambung komunikasi, karena biasanya anak-anak itu kan punya punya sudut pandang yang berbeda yang mungkin karena dia belum secara matang untuk menyampaikan secara verbal, menyampaikan apa yang ada yang dia rasakan secara verbal. Nah, kita kadang suka butuh bantuan tersebut. Khawatirnya itu ada hal-hal yang kita nggak tahu nih anak ini sebenarnya apakah memiliki dampak-dampak yang terpapar dari kondisi-kondisi sebelumnya atau kondisi yang terjadi seperti itu. Jadi kalau boleh saran, nggak apa-apa kalau misalkan mau dikondisikan, tapi dalam bentuk misalkan mom and dad tahu nih waktu yang tepat, kemudian anak itu dalam keadaan yang sudah terlihat siap dan juga digunakan dalam bahasa yang disesuaikan dengan usianya, dan kalau boleh saran, itu ada baiknya juga didampingi oleh bantuan-bantuan ahli, misalkan seperti konselor pernikahan, atau kalau misalkan mom di sini dekat dengan puspaga wilayah, mungkin itu bisa sangat membantu ya, karena kan puspaga itu dia membantu keluarga keluarga remaja dan anak, dan itu adalah bantuan yang bisa kita dapatkan gratis di puskesmas kecamatan ataupun di kantor puspaga wilayah itu tersendiri seperti itu. Dan nanti misalkan mom and dad bisa mengetahui misalkan ada dampak-dampak yang terjadi yang tidak kita tahu karena dalam usianya yang belum bisa memaparkan perasaan ataupun menggambarkan apa yang dia khawatirkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk poin plus untuk mencari solusi yang terbaik agar anak bisa minimalisir dan menerima dengan baik keadaan tersebut seperti itu. Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Jadi kalau dari Miss Stefani, boleh di usia berapa aja ya, Miss ya? Jadi kayak uh, sebagai Miss, apakah termasuk suara saya? Masuk? Halo, Miss. Halo? Oh, oke. Mohon maaf keputus, Miss. Oke. Jadi untuk dari pertanyaannya Bundana ini, dari usia berapa aja sih anak itu harus tahu kondisi orang tuanya? Jadi bisa kita seperti kasih tahu dari awal gitu ya, Miss ya, bahwa kondisinya itu bisa dilihat dari keseharian, dan kita juga bisa mensisipkan cara bicara kita kepada anak. Kalau misalnya tidak bisa, baru kita minta tolong atau minta perantara yang lainnya untuk memberitahukan kondisi di mana orang tuanya sudah berpisah gitu. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Bundana. Apabila pola asuh anak itu berbeda dari ibunya, kakeknya, dan neneknya karena tinggal bersama, apa aja sih hal yang mungkin bisa muncul baik dari perilaku ataupun dari mentalnya, Miss? Ini berhubungannya ke anaknya atau ke ibunya, kalau boleh tahu? Sepertinya sih pola asuh anak dari Ke ibunya anaknya, kayaknya, Bu. ke ibunya. Ke Nah, ibunya. kalau kalau misalkan ke ibunya itu kan ini pasti tantangan ya, karena kadang kita misalkan nih, kita ingin menerapkan satu hal, namun sekitar kita itu tidak mendukung secara 100% kan. Itu kan paling sering terjadi ya seperti itu. Dan misalkan nih,
pola asuh yang ingin kita lakukan berbanding terbalik dengan sekitar kita. Yang paling paling terdekat itu ketika kita masih tinggal dengan kakek dan neneknya seperti itu. Nah, untuk dari ibunya sendiri itu memang bisa memberikan beban mental tersendiri, dan beban mental tersendirinya itu biasanya juga bisa berkaitan dengan kebingungan dari orang tuanya ketika ingin menentukan perilaku dan juga mendapatkan dukungan. Kalau misalkan dalam kondisi tidak mendapatkan support dari suami, kemudian kritik dari orang tua ibu tersebut itu juga semakin banyak, tentunya itu kan bisa mengarah seperti masalah-masalah kesehatan mental, dan tentunya arahan kesehatan mental ini bisa jadi masalah tersendiri ketika dia mengasuh anak. Jadi nanti emosinya itu bisa jadi turun, jadi tidak 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 stabil lah. Misalnya itu dalam keadaan ketika seseorang mengkritik itu kan pasti kan kita secara tidak sadar itu kayak merasa bukan tertrigger ya, kayak irritate itu apa ya di sini ya kalau bahasa Indonesianya ya, kayak merasa tersinggung kalau misalkan itu ya. Nah itu kalau misalkan kita menahan-nahan terus rasa tersinggung tersebut, nah itu kan respon stres kita kan berjalan terus tuh. Jadi hormon kortisol kita juga terus memenuhi diri kita. Nah pada akhirnya itu nanti akan menimbulkan suatu gejala-gejala yang bisa berhubungan dengan kesehatan mental. Misalkan pada saat usia-usia ibu yang baru lahir ataupun misalkan usia-usia balita seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah tidak adanya dukungan tersebut bisa meningkatkan keadaan yang lebih buruk. Misalkan ibu ini mengalami baby blues atau kondisi setelah pasca melahirkan, kemudian karena banyak kritikan dan lain-lain, dan karena beban menumpuk, kemudian hormon stresnya menumpuk, tiba-tiba berkembanglah menjadi si PPD ini, jadi menjadi depresi pasca melahirkan, misalkan terjadi seperti itu karena tidak ada dukungan dan lain-lain. Nah, ketika dia berkembang tapi tidak ada dukungan lagi nih, nggak ada dukungan lagi, terus anak-anak juga masih dikritik. Teman-teman garis bawahi ya, PPD itu depresi pasca persalinan itu tidak hanya terjadi dalam bentuk dalam jangka pendek, dan itu bisa jadi terjadi bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun bisa bisa dialami oleh seorang ibu. Nah, ketika itu sudah sangat menumpuk dan tidak ada dukungan, kemudian tidak ada penanganan atau bantuan dari ahli, nah ini bisa jadi ibu tersebut bisa mengalami psikosis. Nah, itu kan yang dikhawatirkan kalau misalkan berkembang menjadi seperti itu kesehatan mental ibu. Nah, ketika berkembang misalkan menjadi psikosis yang butuh penanganan ahli lebih ya, karena kalau psikosis itu kan sudah menjadi delusi, kemudian berkeinginan kuat untuk menyakiti anak atau menyakiti dirinya, itu kan juga sangat berpengaruh kepada anaknya, keluarganya, dan juga diri dari ibu tersebut. Jadi baiknya memang bentuk dari support system itu paling utama. Gak perlu semuanya harus setuju, tapi setidaknya suami itu bisa mengkondisikan atau memberikan support system yang baik kepada diri kita. Jadi supaya nanti ketika kita mengalami kewalahan secara mental ataupun secara fisik ketika mengasuh anak, kita mendapatkan dukungan dan juga bantuan validasi atau penguatan dari pasangan kita sendiri gitu. Jadi kita nggak cuma sendirian, karena itu paling berbahaya adalah kita mengalaminya itu sendirian dan tidak ada yang menolong kita dan tidak mendapatkan penanganan yang baik seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Bunda Dana untuk pertanyaannya ke Miss Stefani. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Martia Sari. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan dan mendidik anak usia sekolah dengan orang tua jika orang tuanya itu sudah terbiasa komunikasinya dengan cara yang keras, Miss? Teman-teman, ketika kita melakukan suatu kesalahan yang mungkin bisa membuat hubungan kita tidak baik dengan anak, itu tidak berarti anak kita itu akan merasakan dampak yang lebih buruk selama selama kita mau berubah. Jadi kalau misalkan saat kita mau merubah diri, kita mau mengupgrade diri kita mau memperbaiki keadaan
dan juga memperbaiki hubungan kita dengan anak, kita bisa kita bisa meminimalisir dampak dari luka pengasuhan, dari trauma anak tersebut, dari ACE anak tersebut, itu bisa kita minimalisir. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ya kita harus memberikan afeksi kasih sayang kita kepada anak tersebut. Kita tunjukkan. Jadi jangan pernah menyepelekan love language anak itu seperti apa. Misalkan anak kita itu lebih senang dengan uh, apa ya? Misalkan dengan dari word of affirmation, misalkan seperti itu. Ya perbanyak untuk memberikan kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa kita itu menyayangi dan ada untuk anak tersebut seperti itu. Tapi bukan berarti ya teman-teman ini menjadi salah satu cara kita memanipulasi anak, karena kan banyak kan kayak gini. Kita melakukan kesalahan, ya udah nanti kan aku bisa minta maaf sama dia, nanti pasti dia akan memaafkan aku. Enggak kayak gitu juga. Jadi teman-teman juga harus mau berubah. Sebagai contoh, misalkan aku kan juga manusia ya, pasti aku pernah dalam keadaan yang sangat lelah itu kelepasan, misalkan marahin anak nih, aku marahin anak gak sengaja, mungkin ini menyakiti anak gitu, ada kata-kata yang sangat menyakiti anak. Ketika kita sama-sama tenang, aku biasanya minta maaf kepada anak. Tapi disarankan jangan pada saat tidur ya, karena anak itu dalam tidak penuh kesadaran, jadi tidak mengetahui niat baik kita dan apa yang ingin kita sampaikan dengan baik. Dengan baiknya itu pada saat dengan sadar kita sama-sama duduk berdua dan juga saling mengkoreksi apa yang terjadi. Jadi biasanya aku seperti ini. Mama minta maaf apa yang terjadi. Seharusnya itu tidak seperti itu karena itu adalah salah. Mama selama ini mau berusaha untuk berubah dan maafkan bila mama kelepasan, dan bantu mama koreksi apabila mama melakukan kesalahan yang sama, dan bantu mama untuk berubah seperti itu. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita mau berubah, memperbaiki hubungan kita. Kita menyadari bahwa hal itu adalah hal yang salah. Coba teman-teman di sini, ketika kita mengalami luka pengasuhan pada saat masa kecil, trauma masa kecil, hal yang kita tunggu itu sebenarnya apa sih? Pasti kan kita nungguin tuh minta maaf dari orang tersebut. Seperti itu kan. Tapi kadang kita nggak mendapatkan hal itu, kita menunggu hal itu. Nah, oleh karena itu, nggak ada salahnya kok kita minta maaf, nggak ada salahnya. Tapi ketika kita minta maaf, kita bisa mengupayakan untuk berubah. Kita tunjukkan bahwa itu adalah hal yang salah dan kita sudah menuju untuk berubah, untuk memperbaiki hubungan. Ketika itu terjadi, pemuasan-pemuasan kebutuhan anak itu kan pasti kan akan terpenuhi. Cara tidak langsung, hubungan kita juga akan lebih baik. Seperti itu. Semoga terjawab ya Bunda Martia untuk bagaimana caranya memperbaiki hubungan nih jika sudah terlanjur berkomunikasi dengan cara yang tegas atau lebih ke keras gitu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rosi. Apakah anxiety disorder bisa disebabkan dari adanya trauma, Miss? Kalau tadi sempat baca dari pemaparan materi, ya bisa terjadi dikarenakan trauma. Jadi segala bentuk disorder kesehatan mental, isu-isu kesehatan mental itu kan berhubungan dengan tiga hal, yaitu pertama adalah biologis, yaitu yang dikaitkan dengan genetik. Jadi kita memiliki DNA yang ada dari ancestor ataupun ancestor itu nenek moyang kita yang dipaparkan kepada kita secara tidak langsung. Dan ini bisa tidak bangkit dan ini bisa bangkit selama tidak ada triggernya. Kalau ada triggernya, ini bisa meningkatkan risiko kita untuk membangkitkan disorder tersebut. Dan yang kedua adalah pola asuh. Pola asuh itu juga bisa menentukan masalah-masalah yang ada dan masalah-masalah yang ada untuk seorang anak ketika dewasa kelak. Ini juga bisa mempengaruhi. Jangankan di dewasa, untuk di anak pun bisa, karena depresi pun sendiri itu tidak hanya untuk anak orang, untuk kalangan dewasa aja ya teman-teman. Saya pernah baca salah satu jurnal. Di situ disebutkan bahwa anak termuda yang mendapat yang bisa didiagnosakan, bisa diintervensi untuk menilai apakah depresi atau tidak adalah 3 tahun. Jadi dari usia termuda itu saja kan kita bisa tahu bahwa anak kecil itu bisa mengalami hal-hal tersebut kalau ada triggernya seperti itu kan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar kita. Misalkan nih, kita memiliki keluarga cemara. Terus kemudian, tapi lingkungan kita tuh nggak ngedukung. Misalkan lingkungan kita tidak mendukung,
yang melakukan bullying atau melakukan pelecehan verbal dan lain-lain. Nah, itu bisa juga membangkitkan hal-hal yang ditriggerkan pada isu-isu dari kesehatan mental tersebut. Dan itu semua berkorelasi. Nah, ini disebut dari kan tengah kan ada nih pola asuh. Nah, pola asuh dari masa kecil itu tentunya akan bisa meningkatkan hal-hal itu, jadi men-trigger-trigger hal-hal tersebut untuk mendapatkan gejala-gejala kesehatan mental yang ada di masa dewasa seperti itu. Jadi jangan sepelekan ya ibu-ibu. Kalau boleh saran, misalkan ibu-ibu di sini memiliki dugaan-dugaan ataupun orang tua kita ada yang sudah terdiagnosa atau dugaan tertentu, berarti ini bisa menjadi informasi bagi kita bahwa kita mungkin memiliki DNA tersebut atau kita bisa mewariskan ini kepada anak kita. Maka dari itu kita mencari cara supaya anak-anak kita itu bisa hidup dalam lingkungan yang sehat, pola asuh yang sehat, rumah yang sehat, supaya trigger-trigger tersebut tidak membangkitkan hal-hal yang mungkin bisa pengaruhi kesehatan mental mereka di dewasa kelak. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga terjawab ya Bunda Rosi. Jadi semua eh, background dari orang tua itu memang bisa mengalir dari DNA gitu ya, Miss ya. Dan juga ada korelasinya juga nih berbagai disorder eh, psikologi itu dengan gaya asuh di parenting atau cara kita untuk mengasuh anak gitu ya, Miss ya. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih, Miss, dari kolom komentar. Takutnya nanti apa namanya? Dan patut di ini juga nih, Miss, dibahas nih karena kayaknya banyak banget bunda-bunda juga yang mengalami hal seperti Bunda Ratih nih. Permisi, Miss, mau tanya bagaimana agar parenting dan bonding dengan anak tetap terjaga meski ibunya menjadi working mom dan anak diasuh oleh ART. Jadi ibunya bekerja nih, Miss. Gimana kalau dari Miss? Nah, ini problema ibu-ibu ya, banyak sekali yang seperti ini. Kita tidak boleh menyalahkan ya, tidak boleh menyalahkan pilihan orang tua untuk bekerja ataupun apa, karena semua orang tua itu pasti akan memiliki hak yang sama dan juga bisa memiliki kedekatan yang sama dengan anak. Asal orang tua itu mau memberikan waktu untuk anaknya. Kadang kayak saya sendiri ketika kita pulang kerja, kan dalam keadaan kondisi capek, udah capek, anak-anak tiba-tiba, biasanya nih anak-anak ketika kangen, mereka kan tidak bisa mengekspresikan secara verbal. Itu biasanya hal-hal yang paling mudah, capernya mereka itu adalah bentuk mereka ingin mendekatkan diri kepada kita. Mereka ingin attachment dengan kita, mereka ingin bonding dengan kita. Cuma kadang caranya itu masuk aneh-aneh ya. Entah dia bikin masalah atau dia ngeganggu kita banget gitu istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda oh anak ini butuh sama kita. Nah, karena itu tolonglah berikan waktu ketika kita pulang. Entah kita makan bareng sama anak, tanyakan, kamu hari ini ngapain aja? Jangan main HP ya, Mam. Karena biasa kan kadang kita kalau udah pulang, aduh capek ini rebahan, ayo deh aku pengen main HP dulu. Mendingan coba deh sekali-sekali taruh HP-nya, kita tanyakan kondisi anaknya, berikan mereka afeksi apa yang mereka suka. Misalkan mereka senang dengan physical touch, ya udah kita peluk anak kita nonton TV bareng sama dia. Kita tanya apa yang kegiatan dia hari itu, dia ngapain aja. Apakah ada yang membuat dia suka, apakah ada yang membuat dia tidak nyaman pada hari itu. Seperti itu, dan itu adalah momen-momen yang bisa kita bangun untuk meningkatkan bonding. Jadi mom di sini nggak perlu merasa bersalah karena bagaimanapun juga bonding itu akan bisa kita bentuk selama kita bisa memberikan waktu dan bisa memberikan perhatian kepada anak. Dan misalkan nih dalam kondisi kita lagi liburan, kita juga jangan memfokuskan kepada diri 100% ya, Mam. Coba berikan waktu kepada mereka. Memang aku tahu ini susah banget dan kadang kita juga capek dan pengen banget, apalagi kan istilahnya kalau kita udah overstimulasi nih, udah banyak banget deadline, kemudian tuntutan anak di telepon orang tua kita memberikan kabar anak yang mungkin gak enak, seperti itu kan itu memberikan overstimulasi bagi diri kita. Namun itu bukan artinya kita menyampingkan anak itu. Karena ini kalau misalkan kita tidak melakukannya dengan baik, kita bisa membuat ini yang disebut dengan absent parenting. Jadi absence parenting ini adalah orang tua yang hadir secara fisik,
tapi tidak hadir secara emosional ataupun kebutuhan lainnya. Dan ini termasuk dalam bentuk kalau misalkan kita sebut itu sebagai keluarga yang tidak utuh, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang apa ya, kalau misalkan kita fisik kita hadir itu tuh tidak menjamin bahwa diri kita itu sudah memberikan pemuasan kebutuhan itu kepada anak. Jadi anak tuh gak cuma makan doang. Kalau zaman dulu kan gitu ya, kita cuma lebih fokus ke yang penting anak gue makan, anak gue bajunya bagus, rapi, bersih, sudah mandi dan lain-lain. Itu nggak sampai di situ karena anak tuh memiliki needs yang lebih dari itu, yaitu adalah kebutuhan emosional seperti itu. Jadi mohon jangan sampai kita membuat anak-anak itu, kalau kita sebut itu disregulasi ya, kita sebut sebagai keluarga yang broken home ya, maksudnya seperti broken home kan nggak selalu dalam arti keluarga itu perpisahan gitu, berpisah, tapi bisa jadi keluarga nggak aktif, misalkan ayahnya sibuk banget nih nggak mau hadir, itu juga bisa loh sebagai absence parent. Jadi ini yang kita perlu perhatikan dan sebisa mungkin secara bijaksana kita juga bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan tersebut kepada anak. Jadi tolong jangan lelah ya, Mam, jangan merasa tidak berkeinginan untuk dekat dengan anak. Tidak berkeinginan itu adalah kita sudah keasikan di HP, jadi kita menyampaikan anak seperti itu. Berikan mereka waktu, berikan mereka afeksi, kasih sayang, dan tunjukkan bahwa kita itu ada gitu. Seperti itu. Terima kasih untuk insight-nya, Miss Stefani. Jadi memang ini itu dilema banget nih ya dari bunda-bunda. Biasanya nih yang working mom ini serba salah, mau bekerja kah atau mengurus anak nih. Paling paling bikin dilema itu ketika fase tersebut. Dan sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi nih, Miss. Oh, sudah terjawab sama Miss. Oke, terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bertanya di kolom Q&A ataupun di kolom komentar. Eh, Mungkin kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutup dengan berfoto bersama. Sebelum kita berfoto bersama, mungkin dari Miss Stefani ada kata-kata untuk Ayah Bunda pada malam hari ini. Teman-teman, boleh kita melakukan ini enggak? Aku mau ngajarin teman-teman untuk regulasi emosi sederhana. Dan ini adalah sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari terapi yang kita sebut dengan EDMR. Nah, ini adalah terapi untuk secara tidak langsung membantu pemulihan trauma. Kalau misalkan teman-teman mau, kita mungkin bisa sesi butterfly hug. Boleh, Miss? Sebentar aja, ini nggak akan lama kok. Tapi mudah-mudahan ini bisa cukup membantu. Bagaimana, Miss? Boleh, Miss, aku bantu Okay. intronya ya, Miss ya. Boleh, silakan. Silakan, Miss. Oke, teman-teman. Sebelumnya, boleh bantu kita menutup mata kita, duduk dengan nyaman. Kemudian, coba tangan kita raih pada bagian tubuh yang menurut kita bisa memberikan pelukan. Boleh memeluk diri, boleh memegang dada kita, boleh menaruh tangan kita di perut. Tutup mata kita. Kita coba tarik nafas. Saya hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kita tahan nafas sejenak. 1, 2, 3, 4. Kita turunkan, hembuskan nafas kita. 1, 2, 3, 4. Ketika kita merasa nyaman, coba kita fokuskan pada area tubuh yang menurut kita mungkin ada sedikit beban. Kita merasa bagian itu adalah area yang paling tidak nyaman saat ini. Kita fokuskan ke sana sebentar. Tarik nafas. Kemudian kita buang. Kemudian kita fokuskan untuk mencari
area tubuh yang menurut kita nyaman. Misalkan tubuh kita, pundak kita merasa berat, kita bisa pindahkan ke area perut kita, dada kita yang sudah mulai nyaman ataupun sudah merasa ringan, kita bisa ke area situ. Tarik nafas. Kita buang. Teman-teman, terima kasih untuk kita yang sudah bertahan. Aku adalah ibu yang baik. Aku adalah perempuan yang berharga dan dicintai. Aku adalah individu yang layak dan lebih dari cukup. Aku menerima diriku, relakan masa laluku, jalani langkahku dengan penuh arti. Aku memaafkan diriku dan mau memenuhi kebutuhanku untuk diriku yang baik. Terima kasih untuk diriku yang sudah berupaya, berjuang, dan menjadi versi yang terbaik. Terima kasih untuk aku hari ini. Aku percaya, aku yakin akan selalu menjadi versi diriku yang positif dan baik. Boleh tarik nafas. Kita hembuskan. Boleh dibuka matanya perlahan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih tenang ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas ini semacam terapi tambahan ya, Miss, dari Miss Stefani nih untuk ayah bunda yang bisa diterapkan juga nih ketika di rumah, ketika lagi masanya lagi ke-trigger ataupun merasa dirinya tuh sedang capek banget nih mengurus anak. Kadang kita tuh juga ada fase di mana itu capek ketemu anak, capek juga ketemu kerjaan. Nah, bisa banget jika ayah bunda itu menerapkan butterfly high ini, butterfly hug di kesehariannya ayah bunda juga nih. Terima kasih untuk kesempatannya, Miss Stefani. Juga terima kasih juga untuk insight-nya pada malam hari ini, sangat mindful banget. Semoga inner child kita yang terluka, semoga inner child kita yang trauma itu juga perlahan-lahan akan sembuh dan juga perlahan-lahan tidak turun ke anak-anak kita ya, ya Bunda. Mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi berfoto bersama. Mungkin dari Ayah Bunda yang ingin berfoto bersama bisa on-kan kameranya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kita akan mulai untuk foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung pada Learning Parents malam hari ini. Aku sebagai moderator izin meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan terima kasih untuk Miss Stefani yang sudah mau menjadi narasumber pada malam hari ini. Semoga sehat selalu ya Miss dan semoga ilmunya selalu tersalurkan kepada ayah bunda dan juga orang-orang yang membutuhkan, Miss. Dari saya mengakhiri Learning Parent pada malam hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ayah bunda.